Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada hari ini kita masuk di pembahasan isim apa? Isim maf'ul. Ini mudah insyaallah disebabkan karena mirip dengan pembahasan isim fa'il, beda cara menerjemahkan. Untuk cara menerjemahkan, kalau isim fa'il kan pelakunya yang melakukan pekerjaan, ya kan? Orang yang melakukan. Kalau isim maf'ul di, sama dengan maf'ulun bi terjemahannya, yang dilakukan padanya pekerjaan. Dari sisi terjemahan kita baca isim maf'ul. Isim maf'ul adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il majhul. Kata yang dipecahkan dari masdar fi'il majhul. Saya langsung bilang begitu ya. Kenapa saya bilang dipecahkan dari masdar fi'il majhul? Supaya dari awal kita tahu terjemahannya. Kan kita sudah paham terjemahan fi'il ma'lum. Demikian pula fi'il majhul. Misalnya fi'il majhul duriba. Antum terjemahkan apa? Kan dipukul. Cuma kalau fi'il madhi telah dipukul. Kan begitu? Ini juga nanti antum terjemahkan di. Itu fungsinya, itu pernyataan. Itu fungsinya. Jadi isim maf'ul adalah kata yang dipecahkan dari masdar fi'il majhul. Jadi nanti kalau antum dapat isim maf'ul, terjemahkan di. Dipukul, dibunuh, dimakan, diminum. Paham ini kan? Jelas kan? Jangan takut. Jadi langsung nanti cocok konteksnya. Kalau antum terjemahkan sesuai dengan ini pernyataan. Iya. Untuk menunjukkan atas orang yang dikenai pekerjaan. Kalau fa'il kan yang melakukan pekerjaan. Bedakan artinya ya, bedakan artinya. Saya contohkan 3 kata sebagai wakil. Isim fa'il sama isim maf'ul. Ya, isim fa'il sama isim maf'ul. Ini sebagai contoh saja. Sebentar kita akan tahu wazannya. Lihat, doribun, orang yang memukul. Madrubun, orang yang dipukul. Paham jadinya? Nah, antum kata di kalimat nanti. Ja'a doribun. Apa artinya? Datang yang memukul. Orang yang memukul yang datang. Kalau ja'a madrub. Apa artinya? Datang yang dipukul. Jadi paham maknanya. Contoh lain lagi. Nasirun. Nasirun. Isim fa'il. Mansurun. Ya. Nasirun, mansurun. Apa artinya nasir? Dari kata nasoro. Nasoro di kamus. Nasoro ini tidak ada di kamus ya. Ini juga tidak ada di kamus. Di kamus adalah fi'il madinya nasoro. Fi'il madinya nasoro. Nasoro menolong. Kalau nasirun, orang yang menolong. Mansur. Jadi kalau ada orang bernama Nasir, oh orang yang menolong. Kalau Mansur, yang ditolong. Jadi antum sudah tahu nanti terjemahannya. Paham Alif? Misalnya Alif nanti kasih nama anaknya. Anak pertama Nasir, anak kedua Mansur. Paham Alif? Jadi sudah tahu artinya, itu pecahan. Paham ini? Contoh ketiga, nadir. Nadir, mandur. Lihat, nadir, mandur. Apa artinya nadirun? Dari kata apa? Di kamus apa? Nadoro. Apa artinya nadoro? Melihat. Kan begitu, melihat. Nadir, orang yang melihat. Mandur, yang dilihat. Paham ini perbedaannya? Jadi melihat, dilihat. Sama dengan fi'il majhul maklumnya. Jadi ini kan, nadoro, melihat. Nudiro, dilihat. Paham kan? Jelas ini kan? Jadi begitu artinya. Inilah fungsi pernyataan maklum majhul. Paham Nabi? Yakin? Siapa yang belum paham ini? Secara arti dulu ini, wazannya sebentar. Saya sengaja itu bandingkan supaya antum langsung bedakan dari awal. Isim fa'il saya harus terjemahkan apa? Isim maf'ul saya harus terjemahkan apa? Nah, itulah cara menerjemahkannya. Sudah ya? Sudah ini? Wazan. Yang paling penting disorot wazannya. Di samping makna. Karena makna itu satu kali ditahu. Wazannya juga ini penting. Sorot wazan. Adapun bentuk wazannya adalah sebagai berikut.
fi'il tsulasi mujarrad. Jika fi'il tsulasi mujarrad, maka wazannya adalah maf'ul. Tidak ada lagi dibilang kalau muta'addi, kalau lazim atau fa'ala, fa'ila, fa'ula. Pokoknya langsung mau fa'ala, fa'ila, fa'ula, maf'ul. Dan apabila fi'ilnya lazim, maka tinggal ditambahkan huruf jar setelahnya. Itu saja bedanya. Nah, kalau fi'ilnya lazim biasa tambahkan apa huruf jar setelahnya. Biasa dalil nanti ini pernyataan awal ya. Saya bilang tambahkan huruf jar. Ya terserah huruf jarnya apa yang antum tahu di sorol, di nahwu. Nanti bisa madrubun muta'addi tanpa huruf jar. Kalau makrujun bi, fi, min, li. Terserah yang penting setelahnya pasti ada huruf jar. Dipahami nih? Kalau lazim. Kalau lazim. Lihat contoh. Kataba buat isim maf'ulnya. Kataba. Nasoro. Kok ada? Kenapa bih? Lazim. Saya ratakan dulu dengan bih ya. Padahal dalam kalimat Arab nanti tidak harus bih. Boleh min, boleh li, boleh fi. Apa maksudnya? Cuman ini kan di nahwu, di sorof. Kalau nahwu baru susunannya. Ingat jangan anggap hanya bih. Paham ya? Boleh yang lain. Paham Kak Erik? Khoroja buat. Khoroja buat. Akhoda. Tidak perlu bi. Tidak perlu karena kan muta'addi. Lazim baru tambahkan apa? Bi. Itu saja. Yang mana wazannya sama. Maf'ul, maf'ul. Ulang les, lanjut. Doroba. Jalasa. Gosala. Ada bi. Kendari. Iya. Simpan dulu huruf jarnya. Dah? Ulang, gosala. Golako. Fataha. Dahaba. Kenapa bi? Lazim. Sengaja saya selang-selang begitu supaya harus saya tambah huruf jar kalau lazim. Kalau disusun rapi nanti tidak diperhatikan. Paham kan? Karena kita mau biasakan. Sa'ala. Sa'ala. Qara'a. Alima. Jadi maklum. Kita sering bilang ini maklum. Apa artinya? Dimaklumi. Bahasa kitanya dimaklumi. Dimaklumi. Nah, mafhum. Dipahami. Iya. Amila. Amila. Syariba. Fahima. Sami'a. Karuma. Pastikan kalau fa'ula pasti ada huruf jarnya. Karena fa'ula tidak ada yang muta'addi. Semuanya pakai huruf jar. Karuma. Karuma. Kaburo. Soguro. Pasti semua pakai bi. Karena fa'ula lazim. Fa'ula lazim. Artinya kesimpulannya. Pokoknya kalau dia isim maf'ul. Dari 3 maf'ul. Maf'ul. Jelas kan? Selesai. Selain 3. Karena satu wazan saja ini untuk semuanya. Selain sulasi, fi'il selain sulasi. Fi'il selain sulasi. Wazan isim maf'ul. Selain sulasi yaitu rubai, khumasi dan sudasi. Langsung. Kan selain 3. Selain 3 berarti berapa? 4, 5, 6, tuh. Tidak ada. Jangan dilanjut. Iya. Jangan dilanjut. Wazan isim maf'ul selain sulasi yaitu rubai, khumasi dan sudasi. 4, 5 dan 6. Maka semuanya di atas wazan fi'il mudhari. Perhatikan pernyataan ini. Di atas wazan fi'il mudhari. Hanya saja huruf mudhoro'anya diganti dengan mim yang di dhamma. Berarti sama dengan isim fa'il ya. Bedanya apa? Setelahnya huruf sebelum terakhir di fathah. Jadi ini nanti yang masalah sekali. Kalau antum 3 huruf, mudah, beda. Nadir, mandur, nasir, mansur. Nah, dorib, madrub. Beda kan? Beda. Yang masalah ini adalah di atas 3. Antum tahu tulisannya sama kalau gundul. Muk. Gundul, kasih gundul dulu. Kalau gundul begini sama. Gundul begini.
Pastikan, kalau mim pasti. Kalau setelah mim 3 huruf, pastikan mimnya dhamma, itu dipastikan. Kalau setelah mim 3 huruf. Huruf keduanya sukun, huruf terakhirnya kan tergantung penyakit. Bisa mun, man, min. Sebelum akhirnya apa? Begitu nanti. Kalau isim fa'il, mukrim. Kalau isim fa'il, isim maf'ul, mukrom. Terjemahnya langsung beda. Mukrim yang memuliakan, mukrom yang dimuliakan. Jadi nanti dari mana kita tahu bacaannya? Konteks. Orang ini dia berbicara tentang yang dimuliakan atau yang memuliakan. Kalau dia berbicara tentang orang yang memuliakan, berarti saya akan baca mukrim. Kalau dia membicarakan orang yang dimuliakan, maka saya akan baca apa? Mukrom. Jadi gundulnya sama, tidak ada bedanya. Ini nanti yang masalah. Tapi kita akan terbantu dengan konteks kalimatnya di nahwu. Konteks kalimatnya di nahwu. Jadi beda sebelum terakhir saja. Beda huruf sebelum terakhir saja. Iya kan? Kalau isim fa'il sebelum terakhirnya diapain? Kasro. Isim maf'ul? Itu saja bedanya. Jelas ini? Contoh akrama yukrimu. Isim fa'ilnya, isim maf'ulnya. Akrama yukrimu. Sabbaha yusabbihu. Langsung patah sebelum akhir. Qatala yuqatilu. Daharoja yudahariju. Taba'ada yataba'adu. Tadahroja yatadahroju. Takallama yatakallamu. Inkasaro yang kasiru. Ijtama'a yajtami'u. Ihmarra yahmarru. Muhmarrun. Kalau dibuka idghamnya muhmarorun. Muhmarorun. Paham ya? Kemudian. Istaghfaro yastaghfiru. Ihron jama yahron jimu. Apa? Itu dia selesai. Dipahami ini? Sudah paham ini? Selesai. Sekarang berikutnya isim zaman dan makan. Isim zaman dan makan. Tahu isim zaman dan makan? Kata menunjukkan waktu melakukan pekerjaan atau tempatnya. Tempatnya. Dipasangkan kan sama wazannya. Kita lihat. Isim zaman dan isim makan. Adalah 2 kata yang dipecahkan dari masdar fi'il. Dari masdar fi'il. Untuk menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Jadi kalau nanti isim zaman, waktu terjadinya pekerjaan. Jadi kalau isim zaman makan, waktu makan. Minum, waktu minum. Tidur, waktu tidur. Jadi tambahkan kata waktu. Untuk menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Atau tempatnya. Kalau tempat berarti bilang tempat tidur, tempat duduk, tempat makan, tempat minum. Tambahkan kata apa? Tempat. Wazannya nanti, wazannya perlu. Adapun bentuk wazannya adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik, yang kita fokus hanya sulasi. Karena selain sulasi, itu sangat mudah, 1 kali ucapan. Langsung dipahami. Sulasi saja dulu. Untuk sulasi, supaya tidak terlalu berluas, untuk sulasi itu 2 wazan saja. 2 wazan. Maf'alun, maf'ilun. 2 saja. Yaitu mimnya di fathah. Itu bedanya dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Dah, ini sulasinya. Mimnya fathah. Sebelum terakhir di kasro, di fathah atau di kasro. Itu zaman dan makan dari 3 huruf. Paham ini? Zaman dan makan dari 3 huruf. Dipahami ini? Misalnya antum dapat kata nanti ya. Madribun. Oh, zaman dan makan. Karena isim maf'ulnya berarti mu. Atau isim fa'ilnya berarti mu. Kan begitu? Ini ma. Oh, ini isim zaman dan makan untuk 3 huruf. Kalau antum dapatkan mim di fathah. Karena tidak bisa ketukar ini. Ini hanya isim zaman dan makan 3 huruf. Mimnya diapain? Di fathah. Tapi 3 huruf. Nanti kalau 4, 5, 6. Seperti lagi yang lain. Dipahami ini? Jadi madribun. Paham kan? Ini waktu memukul, tempat memukul. Paham kan? Demikian pula dia bisa yang kedua. Ini fathah. Misalnya maftahun. Maftahun. Tempat membuka, waktu
membuka. Dipahami ini? Dua wazan saja. Dua wazan ini ada ketentuan. Kita sudah tahu di pengenalan ilmu sorof. Sekarang diperdalam lagi sedikit. Pertama berwazan maf'alun. Dia akan berwazan isim zaman dan makannya maf'alun. Kapan? Jika ain fi'il mudhari'nya di fathah atau di dhamma. Perhatikan itu. Jadi kita melihat fi'il mudhari'. Jika ain fi'il mudhari'nya di fathah atau di dhamma, maka maf'alun. Jadi kalau antum dapat begini. Yaftahu maftahun. Paham ini? Yaktulu maktalun. Jadi jika ain huruf sebelum akhirnya di fathah atau di dhamma, maka wazannya apa? Maf'alun. Itu untuk memudahkan. Maf'alun. Jadi walaupun gundul nanti kita sudah tahu. Atau fiilnya adalah fiil nakis. Ingat tak? Atau fiilnya adalah fiil apa? Fiil nakis. Apa itu fiil nakis? Fiil yang huruf ilahnya di mana? Di akhir, di lamnya. Iya kan? Yaitu huruf ilahnya ada di lamnya. Dan bukan fiil misal waw. Itu syaratnya. Jadi akan berwazan maf'al. Jika dia berwazan yaf'ulu, yaf'alu. Terus dia fiil nakis. Kalau fiil nakis tidak peduli. Biar yaf'ilu juga tetap maf'al. Kalau fiil nakis. Paham kan? Dan bukan fiil misal. Apa itu fiil misal? Bukan fiil misal. Maksud fiil misal itu fiil apa? Huruf ilahnya di mana? Di fa fiil. Huruf ilahnya di awal. Itu ketentuannya maf'al. Lihat. Kata bayak tubuh. Buat. Kata bayak tubuh. Lihat maktabun. Karena yak tubuh. Lihat fiil mudhari'nya. Lihat fiil mudhari'nya. Kata bayak tubuh. Nasara yang suruh. Kok ada yakudu? Jadi kalau bilang mak'at, tempat duduk, waktu duduk. Jadi kursi itu mak'at. Paham ini? Kursi itu adalah mak'at karena tempat duduk. Kharaja yakhruju, makhraj, tempat keluar. Orang bilang makhrajul huruf di tajwid. Makhrajul huruf. Berarti apa artinya? Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya. Paham terjemahannya itu? Jadi terjemahnya panjang. Akhadha yakhudu, makhadun. Fataha yaftahu, dhahaba yadhabu, madhabun. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Tempat kembalinya ke Imam Syafi'i. Jadi ini pendapat kembali ke Imam Syafi'i. Paham maksudnya? Ini madhabnya dia ini, syekh ini madhabnya Imam Ahmad. Apa berarti? Tempat rujukannya adalah Imam Ahmad. Begitu maksudnya madhab. Tempat kembali. Paham ini? Jelas ini kan? Jadi kita banyak kosakata yang kita tahu artinya dari tafsir, dari tasrif. Sa'a yas'a. Mas'a. Jangan takut kalau fi'il ajwa. Fi'il apa? Nakis. Pasti maf'al. Sa'a yas'a. Mas'a. Da'a yad'u. Mada'a. Hada yahdi. Mahda. Ini akan diceritakan di bab 3. Kenapa jadi mas'a. Kenapa jadi mada'a. Kenapa jadi mahda. Bab 3 akan diceritakan. Kenapa jadi alif. Di bab 3. Sabar. Kita akan segera menjumpainya. Iya. Berwazan maf'il. Akan berwazan maf'il. Jika ain fi'il mudhari'nya di kasro atau fi'il misal waw. Masya Allah. Ini untuk 3 huruf ya. Kan sudah ada yang di dhamma, sudah ada di fathah. Berarti sisa di kasro. Karena fi'il mudhari' 3 huruf pasti ada dhamma, fathah atau kasro. Berwazan maf'il. Jika ain fi'il mudhari'nya di kasro. Atau fi'il misal waw dan bukan fi'il nakis. Kan tadi kan fi'il nakis masuk di pertama. Misal waw keluar dari yang pertama. Berarti masuk ke yang kedua. Nah coba jala saya jelisu. Majlis karena ya jelisu. Karena ya jelisu. Berarti langsung apa? Majlis tempat duduk. Ini majlisul ilm. Maksudnya tempat duduk untuk mempelajari ilmu. Gosala yaksilu. Maksil. Doroba yadribu. Madrib. Golako yagliku. Maglik. Waddo'a yaddo'u. Maudhi' fil misal. Fil apa? Misal. Wa'ada ya'idu. Mau'id. Nanti akan diceritakan di bab 3. Kenapa ya'idu? Itu urusannya semua bab 3 itu. Kalau ada terjadi sesuatu padanya di bab 3. Wa'ada ya'idu mau'id. Walada yalidu. Maulid. Orang bilang maulid dulu. Apa artinya itu? Waktu kelahiran. Nah,
Ya kan? Kita rayakan dulu maulid. Apa maksudnya? Hari kelahiran Nabi. Hari maksudnya waktu kelahiran. Nah, kita tidak boleh rayakan maulid. Jangan sampai saya nanti dipotong suaranya. Kita tidak boleh rayakan maulid. Berarti apa artinya? Kita tidak boleh rayakan hari kelahiran. Waktu. Bisa juga tempat. Di mana maulidmu? Nah, Mas Halim bilang Solo. Misal, contoh. Nah, di mana maulidmu, Siddiq? Di Padang. Begitu maksudnya. Maulid artinya tempat kelahiran. Jadi dia bisa dua maknanya. Bisa tempat, bisa apa? Waktu. Jelas ini? Selesai 3 huruf. Sisa 4, 5, 6. Ini mudah sekali. Perhatikan pernyataan. Selain fi'il thulathi, yaitu rubai, khumasi, dan sudasi. Selain tiga. Pokoknya antum langsung bilang, selain 3. Kalau 3, 2 saja. Maf'al, maf'il. Kalau 3, maf'al, maf'il. Itu saya putarannya, tidak ada yang lain. Maf'al, maf'il. Selain 3, rubai, khumasi, dan sudasi. Isim zaman dan isim makan. Dari selain fi'il thulathi, wazannya sama dengan isim maf'ul. Selesai masalah. Jadi isim zaman dan isim makan selain thulathi, wazannya sama dengan isim maf'ul. Tidak ada bedanya. Tinggal nanti bagaimana cara tahu artinya. Konteks kalimatnya. Ini dia berbicara tempat atau waktu. Atau yang di. Paham ini? Kita langsung tahu. Kalau dia berbicara tempat isim zaman makan. Kalau dia berbicara waktu isim zaman. Kalau dia berbicara yang dilakukan padanya pekerjaan maka isim maf'ul. Jadi di konteks nanti itu urusannya nahwu. Urusannya siapa? Nahwu. Yang penting sekarang urusan sorof kasih sama bentuknya. Yaitu mim yang di dhammah awal sebelum terakhir di fathah. Kasih sama bentuknya. Contoh akroma yukrimu buat. Akroma yukrimu. Mukramun sabbaha yusabbihu. Qatala yuqatilu. Dahroja yudahriju. Taba'ada yataba'adu. Tadahroja yatadahroju. Takallama yatakallamu. Inkasaro yankasiru. Ijtama'a yajtami'u. Ihmarro yahmarru. Istaghfaro yastaghfiru. Ihronjama yahronjimu. Gampang sekali. Terakhir kita selesaikan? Isim alat, ini termudah sedunia dalam bab 2. Isim alat, ini paling mudah. Isim alat, namanya juga isim alat, berarti alat untuk melakukan pekerjaan alatnya. Kalau tadi waktunya, tempatnya. Kalau ini apanya? Alatnya. Dan keunggulan isim alat itu hanya ada di thulathi. Tidak ada isim alatnya 4, 5, 6. Berarti kita hanya bahas 3. Lihat, isim alat adalah isim yang dibentuk dari masdar fi'il thulathi mujarrad. Jadi hanya dari fi'il thulathi mujarrad. Jangan cari alat di 4, 5, 6. Jadi nanti kurang tasrifnya kalau sudah masuk 4. 3 huruf asli. Yang menunjukkan atas alat untuk melakukan pekerjaan. Alatnya. Misalnya nanti doroba memukul, midrob alat untuk memukul. Paham kan? Alat untuk memukul. Fataha membuka. Miftah alat untuk membuka. Wazan yang paling perlu. Isim alat yang kiasi datang dalam 3 wazan. 3 ini tidak pernah keluar darinya. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Asalnya yang pertama. Asalnya mif'alun. Kemudian bisa tambah alif sebelum akhir. Mif'al. Kemudian bisa tambah tak di akhir. Mif'alatun. Paham ini? 3 wazan saja. Datang tidak pernah keluar dari 3 ini. Berdasarkan penelitian. Artinya begini. Kalau antum dapat kata mif'alun. Oh isim alat ini. Atau mif'alun isim alat. Atau mif'alatun isim alat. Nah misalnya antum dapat kata miknasatun. Oh miknasatun. Dia kasro. Kalau dia bilang makna. Dia fathah. Bukan alat. Ini alat. Khusus alat kasro mimnya. Khusus isim alat. Diapakan mimnya?
kasro. Tidak ada samanya ini, tidak ada samanya. Kalau dia bilang miknasa, oh alat. Dipahami nih? Kalau ada mim yang di kasro, alat, alat. Nah, tinggal dicari di kamus. Ya namanya mim itu tambahan, hapus. Baru lihat di kamus. Ya, contohnya gozala migzalun, kosomi kosun, so'ida mis'ad. Untuk mif'al, zamaro mizmar, fatah miftah, nasyaro minsyar. Mif'ala contohnya kanasa miknasa, la'iko mil'ako, satoro, mistoro. Paham ya? Ini semua bentuk isim alat. Selesai, hafal saya bentuknya, polanya saja dulu. Artinya gampang. Karena isim alat tidak ada di kamus, berarti harus tahu dulu fi'il mahdinya. Sama, isim alat tidak ada di kamus, berarti harus antum tahu madinya. Cara mengetahui madinya, hapus huruf tambahannya. Itu mim pada kata mif'al. Mif'al hapus mim dan alif. Kemudian mif'ala hapus mim dan tak bulat. Antum akan tahu cara lihat kamusnya. Paham ini kan? Jadi kalau mif'al mau lihat kamus dulu, mim hapus. Paham ini? Kemudian mif'al mau lihat kamus, hapus mim dan alif. Mif'ala. Kalau mau lihat kamus hapus siapa? Mim dan ta. Ketika antum sudah lihat di kamusnya, artinya sudah dapat, maka tambahkan kata alat di sini. Alat membuka, alat minum, alat makan, alat, dipahami kan? Jelas kan? Kemudian di bahasa Indonesia sudah dibakukan lagi. Misalnya mil'ako, kan la'iko. Kalau antum lihat di kamus, la'iko menjilat. Menjilat, la'iko apa? Menjilat. Berarti ini alat untuk menjilat. Kan begitu? Umum. Di bahasa kita, di bahasa Indonesia, mil'ako alat untuk menjilat ini dia gunakan apa? Sendok. Karena sendok kan alat untuk menjilat. Iya kan? Antum ambil dan antum jilat. Paham Sidik? Alhamdulillah. Jelas kan? Jelas ini? Nah, sama dengan nadhoro. Antum nanti akan dapat kata mindor. Mindor. Antum hapus mimnya. Hapus alif sebelum terakhir. Jadinya apa? Nadhoro. Lihat kamus. Di kamusnya nadhoro artinya apa? Melihat. Berarti mindor alat untuk melihat. Alat untuk melihat. Semua alat untuk melihat sebenarnya mindor. Mindor. Tapi di bahasa kita dia bakukan. Mindor dia gunakan apa? Kacamata. Paham kan? Dipahami ini. Padahal dalam bahasa Arab umum saja. Semua alat melihat mindor. Paham kan? Kemudian di bahasa kita dia bilang kacamata. Kacamata itu apa? Mindor. Dipaham Nabi? Paham saudara? Paham? Selesai. Bab 1, bab 2. Sisa bab 3. Insya Allah. Kita akan masuk besok. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada pertanyaan? Iya. Namanya orang bercakap berarti kan konteks tuh kata. Ya, namanya orang bercakap. Jadi orang bercakap langsung bilang satu kata. Itu dibilang konteks, teksnya. Teksnya apa? Dah? Ceritanya sekarang apa? Iya kan? Kan ada bilang orang tiba-tiba tuh Zaid berhenti begitu diam. Nah, iya kan? Dibilang mukrom. Tiba-tiba mukrom. Nggak ada awan, nggak ada angin. Tiba-tiba dia datang. Mukrom. Ya ini bingung kita kan tidak ada konteks. Ini mukrom isim maf'ul atau isim zaman makan. Kan begitu jadinya. Ya pasti dia ada ngomong kan. Ya ini kan berlaku umum bercakap. Pasti dia ngomong kalimat panjang. Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Mahram. Masa mahram isim zaman makan? Kan isim mahram artinya yang haram dinikahi. Di.
Begitu ya. Nah, asalnya dia muhram. Muhrim. Nah, kenapa orang yang ihram dikatakan muhrim? Paham kan? Karena dia orang yang berihram. Paham saudara? Muhram sama juga. Sudah, Said? Alhamdulillah. Berarti besok kita sudah masuk bab 3. Alhamdulillah, bab terakhir. Bab terakhir. InsyaAllah. Subhanakallah. Alhamdulillah.